Pada awalnya saya bertanya pada AI, apakah kamu sudah diprogram ilmu Nahwu? Kemudian AI itu menjawab, ya sudah diprogram Nahwu secara lengkap. Lanjut saya bertanya tentang tanwin jama' muannats salim. Dan ternyata jawaban AI salah. Tapi bagusnya dia mengakui kesalahannya setelah saya beri penjelasan yang benar. Yang kedua, saya bertanya tentang beberapa konsep dalam Islam, dan AI memberikan jawabannya, disertai referensi, sumber kitabnya, dan subbabnya. Nah, kebetulan saya memiliki beberapa kitab yang disebutkan. Walhasil, dari beberapa jam saya mengecek kitab-kitab saya sama sekali tidak menemukan konsep yang disebutkan oleh AI. Bahkan sama sekali tidak menemukan kalimat yang disebutkan oleh AI. Setelah itu saya mengoreksi jawaban AI dan ternyata dia mengakui bahwa dia menyebutkan sumber yang salah, bahkan konsep yang tidak ada dalam kitab-kitab tersebut. Ya, kasarnya saya telah tertipu olehnya. Saya juga mencoba beberapa aplikasi seperti ChatGPT dan Gemini. Hasilnya, semuanya sama-sama memberikan jawaban yang beberapa salah dan beberapa kurang tepat. Tapi, jika dibandingkan secara hasil, ChatGPT dan Gemini lebih mendingan dibandingkan AI dari WhatsApp. Apakah bertanya kepada AI perihal agama akan berimbas dosa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengingat Tuhannya dan memiliki ilmu, jika kalian tidak tahu. Dari situ maka wajib merujuk kepada pakar atau sumber referensi agama yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab berkata, wala yakhudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuhu. Janganlah mengambil ilmu kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Wa zaharat diyanatuhu, terlihat jelas keteguhan agamanya, amalnya, ibadahnya, istiqomahnya, dan lain-lain. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastaharat siyanatuhu wa siyadatuhu. Benar dan luas pengetahuannya dan masyhur kredibilitasnya, terjaga dan mulia juga ahli. Kemudian faqad qala Ibnu Sirin wa Malikun wa khalaiqu minas salaf. Telah berkata Ibnu Sirin, Imam Malik, dan ulama salaf, hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari situ maka kita tidak boleh sembarang dalam mendapatkan ilmu atau informasi, karena tidak semua orang dapat memenuhi syarat, dan AI tidak memiliki syarat itu. Terutama AI tidak punya akal, karena akal adalah syarat untuk kesempurnaan ilmu dan amal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Dalam kitab Rodotul Muhibbin, Imam Ibnul Qayyim membawakan perkataan Al-Hasan, la yatimmu dinur rajuli hatta yatimma aqluhu.
tidak akan sempurna agama seseorang sampai sempurna amalnya. Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa, beliau juga berucap, tanaqata qadil aqli wa huwal hakimu alladzi la yu'zalu wa la yubaddal. Telah berucap sang penilai akal, dan dia akal adalah hakim yang tidak bisa hilang atau dipecat, lagi tak bisa tergantikan. Wa syahidus syar'i wa huwa syahidul muzakkal mu'addal. Dan sang saksi syariat, dan dia syariat adalah saksi yang suci, tersucikan, dan dinilai adil. Nah, mereka berdua, akal dan syariat, sepakat bahwa dunia bi annad dunya daru gururin la daru syurur. Dunia itu adalah tempat tipu daya, bukan tempat tujuan kebahagiaan atau tempat untuk bersenang-senang. Maksudnya, kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan untuk kebahagiaan atau bersenang-senang, karena kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki itu berada di surga. Jadi, untuk memahami dan menyampaikan ilmu itu butuh akal, sedangkan AI tidak memiliki itu. Dan yang paling penting yang harus kita pahami, akal yang dimaksud bukan akal yang ada di otak untuk berpikir, tetapi adalah akal yang berada di dalam hati, yang berfungsi memahami, memilah, dan menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun." Surat Al-Hajj. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka punya hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami. Nah, perhatikanlah kata qulubun ya'qilun, artinya hati yang berakal, yang dapat memahami kebenaran. Nah, sekali lagi, AI itu tidak memiliki akal. Yang akal itu ada di dalam hati. Orang yang bertanya perihal agama kepada AI itu seperti ikan yang bertanya bagaimana cara hidup di dalam air. Bertanyanya kepada elang yang sedang terbang, sedangkan elang itu tidak bisa hidup dalam air, dan dia juga tidak punya insang. Walhasil, haram hukumnya bertanya dan menjadikan pedoman jawaban dari AI dalam perkara agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahsul Masail NU. Tentu banyak manfaat positif dari penggunaan AI dalam bidang keagamaan, dengan syarat hanya sebatas alat bantu proses, bukan hasil. Sebagaimana saya juga membuat beberapa part dalam video ini dengan AI yang gratisan. Namun yang harus kita ingat selalu, ketika kita menggunakan AI, baik dalam bidang keagamaan ataupun non-agama, atau scrolling short video, maka kita akan mendapati informasi instan tanpa effort usaha. Banyak penelitian bidang studi psikologis kognitif menyatakan keseringan mendapatkan informasi yang instan tanpa effort usaha akan memberikan banyak dampak negatif, diantaranya 1. Kontrol emosi yang menurun. 2. Kemampuan proses informasi yang dangkal. 3. Menurunnya kemampuan konsentrasi, kontrol kognitif, dan pengambilan keputusan. 4. Mengikis kemampuan analisis dan berpikir kritis. 5. Melemahkan kemampuan berpikir mendalam. 6. Confirmation bias, memperkuat pandangan yang sudah ada. Juga susah menerima perspektif yang berbeda dan menantang.
Sesuatu yang datang dengan mudah akan pergi dengan mudah pula, karena nilai sejati itu terletak pada proses, bukan hasil yang cepat. Jalan pintas itu mungkin menggoda, tapi jalan yang penuh perjuangan akan membentuk karakter, meningkatkan kualitas, memperkaya pengalaman, dan memberikan kepuasan abadi. Jadilah seperti pedang besi yang ditempa kuat oleh waktu dan proses, bukan pedang mainan plastik yang dicetak instan. Prosesmu dalam menjalani kehidupan akan menentukan kualitas dirimu dan siapa dirimu yang sebenarnya.